Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi setiap hari kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Semangat. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Kenapa kamu tidak masuk? Jadi ada teman kita salah satu yang sakit. Mari kita doakan semoga dia cepat sembuh dan cepat masuk sekolah seperti biasa. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Terus, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sejarah. Apa itu sejarah? Ada yang tahu? Sebelum kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, silakan telinganya, matanya, dan badannya lihat ke depan. Nomor satu adalah apa? Memahami asal usul dan sejarah pengembangan Islam. Berarti kita hari ini belajar tentang sejarah Islam. Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam itu seperti apa? Mengenal pemikiran dan tokoh-tokoh dalam Islam, berarti pemimpin-pemimpin yang ada di Islam. Apa itu peradaban? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad seperti apa? Yang pertama adalah zaman-zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Makkah. Pada tahun berapa? 570. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Makkah. Dan pada tahun 570 Masehi Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur berapa? 40 tahun. Umur berapa? 40 tahun. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad itu wafat, kaum Islam itu mempunyai pemimpin-pemimpin yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Kalian kenal Khulafaur Rasyidin? Kenal dengan Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berarti Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah atau yang bisa disebut dengan pemimpin. Siapa saja pemimpin tadi? Siapa pertama? Abu Bakar As-Siddiq memerintah pada tahun berapa? Berarti berapa tahun? Berarti berapa tahun? 632 sampai 634. Berarti berapa tahun? Terus nomor 2. Memerintah pada umat Islam berapa tahun? 600
Islam berarti masa kejayaan Islam. Nomor satu, Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini mencapai Spanyol, negara Afrika Utara, apalagi ya. Jadi yang pertama adalah dinasti Umayyah. Jadi pada masa dahulu Islam itu sempat memiliki masa kejayaan yang menguasai Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Dan bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa Arab. Yang nomor dua adalah Dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah, pusat ilmu pengetahuan yang berada di kota Baghdad. Ya, jadi kota Baghdad ini adalah pusatnya ilmu. Ilmuwan Muslim yang terkenal seperti Al-Khawarizmi yang pintar dengan hitung-hitungannya atau matematikanya. Dan siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ini tentang kedokteran. Yang nomor tiga, Andalusia, Spanyol, Islam. dulu di kota Spanyol atau di negara Spanyol itu setelah kota Islam menaklukkan kota Spanyol, seluruh yang ada di kota Spanyol atau negara Spanyol itu beragama Islam. Tapi lambat laun sampai sekarang kota Spanyol itu berganti ajaran. Yang dulunya itu banyaknya agama Islam, sekarang banyaknya agama non-Islam atau ajaran yang tidak Islam. Peninggalan peradaban Islam. Kalau sejarah sampai sekarang berarti kan ada peninggalannya. Nomor satu ada arsitek, berarti ada pembangunan. Pembangunannya itu apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di kota. Terus Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di kota Palestina. Dua, apa saja? Jadi ilmu kedokteran, matematika, dan ilmu astronomi. Terus kalau di bidang seni dan budaya, kaligrafi Arab berarti sebuah ukiran tentang bentuknya apa? Lafaz-lafaz Allah, itu namanya kaligrafi ataupun puisi. Nilai-nilai yang dapat dipelajari dari sejarah peradaban Islam apa saja? Nilai-nilai yang dapat dipelajari adalah tentang keilmuan yang paling penting. Karena pendahulu kita yang beragama Islam itu mempunyai ilmu yang di atas rata-rata. Contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah tentang kedokterannya. Mungkin dari penjelasan sejarah peradaban Islam yang kita pelajari tadi
sekalian, ada yang kurang paham atau kurang mengerti tentang materi tersebut, bisa langsung angkat tangan. Kalau tidak ada, sekarang Bapak ingin bertanya. Ini namanya pertanyaan yang tidak menggunakan teks atau soal. Jadi soalnya ini langsung bisa wawancara seperti ini. Ya, pertanyaannya, Khulafaur Rasyidin berjumlah berapa? 4. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja? Abu Bakar. Abu. Bakar. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin. 4. Ali bin Abi. Ya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita